Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami kelompok terakhir C ya. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang sektor industri. Wah, udah materi terakhir aja ini ya, udah nguas. Oke, materi ini disusun oleh Bagus Haji Pradana, Izatul Asma, dan Desti Ayu Pramudita. Oke, baik, selanjutnya yaitu pengertian industrialisasi. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam. Beragam itu yang ada yang spesialisnya gitu. Terus gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi juga bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Baik, selanjutnya menurut Arsyad bahwa dalam proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti tingkat hidup rakyat itu akan lebih maju maupun taraf hidupnya lebih bermutu. Jadi konsep pembangunan itu seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi gitu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui industrialisasi. Di Indonesia, sektor industrialisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kesempatan usaha, peningkatan investasi, pengembangan teknologi, peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing dengan produk luar negeri. Oke, baik, selanjutnya yaitu argumentasi ya. Dalam implementasinya ada 4 argumentasi basis teori yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi, yaitu yang pertama keunggulan komparatif, di mana di dalamnya negara-negara yang menganut basis teori ini akan mengembangkan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. Lalu yang kedua, keterkaitan industrial, di mana negara-negara yang bertolak dari keterkaitan industrial akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Selanjutnya, penciptaan kesempatan kerja. Negara yang industrinya dilandasi argumentasi ini niscaya akan lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri kecil. Selanjutnya, loncatan teknologi. Negara-negara yang menganut argumentasi ini ya percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi atau high tech akan memberikan nilai tambah yang sangat best atau sangat besar atau sangat bagus gitu, diiringi dengan kemajuan bagi teknologi, bagi industri-industri dan sektor lainnya. Oke, lanjut. Strategi industri. Di dalam teori ekonomi ada 2 macam pola strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu strategi substitusi impor atau SI dan strategi promosi ekspor atau PE. Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik, sedangkan PE dia lebih ke pasar internasional. Oke, selanjutnya perbedaan pemikiran SI dan PE ya. Strategi SI dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Sedangkan strategi
PE didasari oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Oke, selanjutnya yaitu masih di strategi industrialisasi. Di Indonesia sebagai negara berkembang pernah menerapkan strategi SI sampai pertengahan 80-an. Beberapa dasar pertimbangan di dalam memilih penggunaan strategi ini adalah yang pertama, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negeri. Lalu yang kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Yang ketiga, mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang juga berarti mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Oke, lanjut. Sejarah industrialisasi di Indonesia. Perkembangan industri di Indonesia diawali dengan perkembangan industri di dunia. Industri di dunia diawali dari revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Pada dasarnya, revolusi industri merupakan penggantian manusia dengan tenaga mesin. Dorongan terbesar terjadinya revolusi industri ini saat penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1764. Mesin ini menjadi pendorong utama tenaga mesin penggerak pada pertanian pabrik. Percepatan revolusi industri terjadi pada tahun 1800-an dengan dikembangkannya mesin yang menggunakan bahan bakar dan listrik. Oke, selanjutnya pada sekitar tahun 1920, industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit ya. Industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil, dan lain sebagainya yang tidak terkoordinasi. Tenaga kerja terpusat di sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Lalu, pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan kebijakan RUP atau Rencana Arjendi Perekonomian. Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil bagi pribumi sembari memberlakukan pembatasan industri besar atau modern yang banyak dimiliki oleh Eropa dan Cina. Kebijakan RUP ini ternyata menyebabkan investasi asing berkurang, apalagi dengan adanya situasi politik yang sedang bergejolak pada saat itu. Namun di lain pihak telah memacu tumbuh suburnya sektor bisnis oleh kalangan pribumi, kendati masih relatif kecil. Menyadari situasi demikian, pemerintah kemudian beralih ke pola kebijaksanaan yang menitik beratkan pengembangan industri-industri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah. Sesudah tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh. Sepanjang tahun 1960-an, sektor industri praktis tidak berkembang. Selain akibat situasi politik yang selalu bergejolak, juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga ahli serta terampil. Aliran modal yang masuk juga mayoritas dari negara sosialis dalam bentuk pinjaman, yang hampir setengahnya dari Rusia. Pada masa itu, perekonomian dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan menurunnya PDB gitu. Peran sektor industri pun hanya 10% dari PDB. Itu juga berakibat pada tingginya angka pengangguran sebab dari ekonomi sulit tadi.
Selanjutnya, keadaan ini terwariskan ke pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Keadaan semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat makro dan dilaksanakannya kebijakan di berbagai bidang. Berikutnya yaitu klasifikasi industri di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, terbagi menjadi 3 subsektor, yaitu yang pertama subsektor industri pengolahan non-migas, yang kedua subsektor penghilangan minyak bumi, yang ketiga subsektor pengolahan gas dalam cair. Yang kedua ada keperluan pengembangan sektor industri sendiri serta berkaitan dengan administrasi Departemen Perlindungan dan Perdagangan, terbagi menjadi 2 industri. Yang pertama yaitu industri hulu, yang kedua industri hilir. Industri hulu terbagi menjadi 2, yaitu industri kimia dasar dan industri mesin, logam dasar, dan elektronika. Industri hilir terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu aneka industri dan yang kedua industri kecil. Berikutnya yang ketiga, BPS membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha. Yang pertama, unit usaha besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang. Yang ketiga, industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang. Yang terakhir, industri kerajinan rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang. Berikutnya yaitu makroekonomi sektor industri. Secara fundamental, harga suatu jenis saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kemungkinan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar industri, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja industri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor makro terdiri dari faktor makroekonomi dan makro non-ekonomi. Faktor makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja industri antara lain yang pertama, tingkatan bunga umum domestik, yang kedua tingkatan inflasi, yang ketiga peraturan perpajakan, yang keempat kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan industri tertentu, yang kelima kurs valuta asing, yang keenam tingkatan bunga pinjaman luar negeri, yang ketujuh kondisi perekonomian internasional, yang kedelapan siklus ekonomi, yang kesembilan paham ekonomi, dan yang kesepuluh peredaran uang. Dalam mempelajari ilmu ekonomi industri adalah menggunakan paradigma struktur conduct performance atau SCP yang merupakan pendekatan klasik namun masih sering diterapkan oleh pelaku industri atau perusahaan dan para peneliti. Ada 2 hipotesis dalam SCP paradigma. Yang pertama yaitu hipotesis kinerja struktur tradisional dan yang kedua hipotesis struktur efisiensi. Hipotesis kinerja struktur tradisional menyatakan bahwa tingkatan konsentrasi pasar berbanding terbalik dengan tingkat persaingan, sedangkan hipotesis struktur efisien menyatakan bahwa kinerja perusahaan secara positif berhubungan dengan efisiensi. Komponen struktur, perilaku, dan model kinerja bagi organisasi industri antara lain yang pertama kondisi dasar atau permintaan dan penawaran, yang kedua struktur pasar, yang ketiga perilaku pasar, yang keempat kinerja, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu konsentrasi, produktivitas, daya saing, sasaran, dan kebijakan industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasa pasar oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Masing-masing jenis struktur pasar adalah memiliki derajat konsentrasi penguasaan pasar yang berbeda-beda sesuai dengan jenis struktur pasar yang mereka miliki. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi penguasa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopolis
dan adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Kombinasi penguasa pasar ini akan membentuk suatu tingkatan pemusatan dalam pasar. Produktivitas. Menurut David J. Sumanat, tahun 1984 menyatakan beberapa definisi produktivitas, antara lain: yang pertama, perkataan produktivitas muncul pertama kali pada tahun 1766 dalam makalah Quesney. Pada saat itu, makna produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas dan penghidupan di segala bidang. Yang kedua, pada tahun 1883, Pitre mendefinisikan produktivitas sebagai kemampuan penghasilan atau faculty to produce. Definisi ini masih tetap berlaku hingga awal abad ke-20, sehingga kemudian muncul pengertian yang lebih spesifik yang menyatakan bahwa produktivitas merupakan hubungan antara keluaran atau output dan sumber daya atau input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau produk itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu masih membahas tentang produktivitas. David J. Sumanat 1984 mengatakan beberapa definisi produktivitas, yaitu poin yang pertama, pada tahun 1950 Organization for European Economic Cooperation atau disingkat OEEC mendefinisikan produktivitas sebagai hasil bagi yang diperoleh dengan membagi keluaran dengan salah satu dari faktor-faktor produksi. Yang kedua, pada tahun 1965, Kendricks dan Kramer mengemukakan bahwa produktivitas merupakan definisi fungsional untuk produktivitas parsial, produktivitas total, dan produktivitas total faktor. Yang ketiga, pada tahun 1976, Siegel mengemukakan pendapatnya bahwa produktivitas berkenaan dengan sekumpulan perbandingan antara output dengan input. Selanjutnya yaitu daya saing. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi, dan ini berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan analisis daya saing industri di kancah internasional yang difokuskan pada dua sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi penawaran. Kondisi kemampuan ekonomi Indonesia atau modal dasar yang meliputi SDA, SDM, teknologi, dan infrastruktur fisik. Kondisi saat ini dari struktur industri manufaktur Indonesia bisa dilihat dari kemampuan organisasi, kontribusi sektor, nilai tambah, biaya tenaga kerja, daya saing, internasionalisasi, dan faktor klasifikasi. Sisi yang kedua yaitu sisi permintaan. Tingkat pengembangan daya saing seperti posisi daya saing Indonesia dalam perdagangan dunia dan struktur ekspor, spesialisasi ekspor, dan penetrasi impor. Lingkungan daya saing internasional seperti dinamisme ekspor, struktur persaingan di negara tujuan ekspor, dan struktur pasar impor dunia. Selanjutnya yaitu sasaran industri.
Poin yang pertama, meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035, sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto atau PBN mencapai 30%. Poin yang kedua, meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku penolong, dan bahan modal, serta meningkatnya ekspor produk industri. Poin yang ketiga, tercapainya kecepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk poin yang keempat, meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan distribusi nasional. Untuk poin yang kelima, meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Poin yang keenam, meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri. Dan poin yang terakhir, menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber dan alam. Selanjutnya yaitu kebijakan industri. Kebijakan industri ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebijakan industri Indonesia sebelum krisis moneter pada tahun 1996 sampai 1997. Industri ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Yang kedua, dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Yang kedua yaitu kebijakan industri Indonesia setelah krisis moneter pada tahun 1997 sampai sekarang. Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan sejak terjadinya krisis moneter sampai dengan sekarang adalah program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat goncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. Industri-industri yang direvitalisasi adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang memiliki kemampuan ekspor. Yang ketiga yaitu kebijakan industri Indonesia periode 2004 sampai 2005. Pemerintah mulai menerapkan rencana pembangunan jangka panjang periode 25 tahunan yang dimulai pada tahun 2004 dengan industri manufaktur sebagai dasarnya. Sektor industri ini keberadaannya sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak terampil. Dalam jangka panjang, pengembangan industri diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri, serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring industri dalam format klaster yang sesuai pada kelompok industri, yaitu industri agro, industri alat angkut, industri telematika, basis industri manufaktur, industri kecil dan
menengah tertentu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pengembangan suatu kawasan berasal dari satu titik, yaitu pusat kota yang dalam tahap selanjutnya bersifat menyebar. Setiap perkembangan yang terjadi pada suatu kawasan, terutama terkait dengan sektor industri, akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan suatu kawasan mempunyai dampak terhadap perkembangan kawasan yang berada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah perkembangan kawasan industri akan selalu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, khususnya perkembangan perumahan dan permukiman di sekitar kawasan industri. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan ini sampai selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.